Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yuni Puji Lestari, NIM 87770078 dari UPBJJ Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yaitu untuk pendahuluan, Pancasila adalah dasar negara kita yang telah menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Lalu pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, pada awal kemerdekaan Pancasila menjadi landasan bagi pemerintah untuk membangun negara dan masyarakat yang baru. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menyusun konstitusi dan membangun institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Pada awal kemerdekaan, foto yang di bawah ini merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno. Lalu pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun implementasinya diuji dalam sistem federal. Periode RIS merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan negara. Namun, Pancasila tetap menjadi landasan bagi pemerintah untuk membangun negara. Untuk foto yang di sebelah kanan itu merupakan lambang negara Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya yaitu demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Pancasila digunakan sebagai landasan bagi sistem demokrasi liberal. Periode demokrasi liberal merupakan masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, juga dihadapkan pada masalah korupsi dan nepotisme. Pada masa ini, pemilihan umum atau pemilu demokratis berhasil diadakan dengan sukses, yaitu pada tahun 1955 di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Foto di bawah merupakan partai peserta pemilu tahun 1955. Lalu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin yang menekankan pada peran sentral pemerintah dan Pancasila sebagai ideologi negara. Periode demokrasi terpimpin merupakan masa perubahan politik yang signifikan dengan peran pemerintahan yang lebih sentral dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun 1966, Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pancasila digunakan sebagai alat untuk membangun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Periode Orde Baru merupakan masa pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga dihadapkan pada masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terus selanjutnya yaitu reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1998, gerakan reformasi membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun implementasinya lebih demokratis. Periode reformasi merupakan masa perubahan politik yang signifikan, dengan penekanan pada demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, untuk kesimpulan, yaitu Pancasila telah berkembang dalam konteks sejarah yang berbeda-beda. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Untuk penutup, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.